Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk share screen-nya udah kelihatan? Udah bang. Udah bang. Oke, untuk mengawali kegiatan praktikum kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kita ketemu lagi di praktikum optimasi ya, pertemuan 2, di mana pada kali ini kita akan belajar linear programming dan model transportasi. Untuk linear programming sendiri sebenarnya sebelumnya di pertemuan 1 udah sedikit kita bahas ya. Namun untuk kali ini akan kita bahas secara detail. Oke, mungkin Kak Agung mangga dipersilakan. Oke, Kak Ronanto. Oke teman-teman, kita coba bahas dulu ya dari materi kita pertama, yaitu apa itu linear programming ya. Oke, jadi teman-teman sendiri masih ada ingat nggak nih soal linear programming itu apa? Yang pernah kita bahas dari pertemuan sebelumnya. Dari Mas Robi, masih ingat nggak Mas yang kemarin kita bahas nih tentang linear programming? Yang kemarin. Iya. Saya ingatnya tuh cuman roti, tepung, sama bentuk doang bang. Ya, itu contoh soalnya ya. Oke. Satu lagi deh, saya coba dari Mas Naufal Mulia Sutisna. Oh iya, masih ingat nggak nih linear programming itu apa? Yang kemarin kita bahas pertemuan kemarin. Mas? Oh iya, oke. Oke, saya coba jelaskan lagi tentang linear programming ya. Oke, Kak Atanto silakan di next lagi slide-nya. Oke, kalau di sini linear programming itu adalah suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Nah, pengertian secara singkatnya itu linear programming itu adalah untuk menentukan nilai optimum gitu. Nilai optimum atau optimal ya gitu. Jadi nilai yang akan memberikan hasil terbaik lah nilainya gitu dalam memecahkan suatu permasalahan linear gitu. Oke teman-teman, sebelumnya tadi saya mau maaf ya kalau tiba-tiba tadi DJ nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba internet saya sinyalnya hilang tiba-tiba. Oke, saya lanjut lagi dari Karunanto ya. Saya izin share screen Karunanto ya. Oke, teman-teman, sebelumnya ini udah kelihatan belum yang saya share ini? 2 layar yang sudah saya share ini. Sudah kelihatan, cuman kecil bang. Oke, buat yang HP nanti bisa di zoom ya pakai jari gitu, dicubit layarnya, biar ke zoom. Kalau misalkan yang pakai komputer mungkin nanti bisa di zoom juga pakai Windows Plus. Yang Bapak, saya coba zoom di sini ya. Oke, ini teman-teman kita mulai dari awal dulu aja ya. Form for Windows nya dibuka dulu formnya. Nah, kan ini udah kebuka ya formnya seperti ini. Nah, di bagian modul teman-teman klik linear programming ya. Nih, karena kita akan menyelesaikan permasalahan linear programming. Teman-teman klik di sini. Set. Nah, udah. Nah, habis itu teman-teman Oke, keluar seperti ini. Sampai sini udah semua atau ada ketinggalan? Halo? Aman. Oke ya. Kita coba ya. Namakan di sini latihan 1. Oke. Nah, ini kan tadi ada number of constraint ya. Nah, ini constraint ini tadi kemarin sudah pernah saya bahas kalau itu merupakan model matematika ya. Oke. Kita lihat soalnya. Nah, dia punya 2 model matematika ya di sini.
1, ini yang 1, ini 1, 2. Oke, berarti constraint-nya kita masukkan di sini 2 ya. Terus variabel tuh yang mana sih? Variabel tuh ini yang X sama Y ini. Ini berapa variabel? 2 variabel. Berarti kita masukin di sini 2. Tuh. Bang, kok yang ini nggak dimasukin sih? Ini kan juga merupakan mode matematika. Ya, benar ya, ini merupakan mode matematika. Cuman kalau yang ini tidak kita masukkan karena akan kita gunakan sebagai perhitungan nilai yang optimalnya dia gitu. Jadi nggak kita masukkan ke dalam constraint ini. Jadi constraint-nya itu cukup yang 2 ini gitu. Oke. Masukin constraint sama variabel, paham teman-teman? Aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada objektif. Nah, objektif di sini adalah tujuan dari linear programming teman-teman. Mau mencari nilai maksimum kah atau nilai minimum? Karena di sini ditanyakan nilai maksimum, maka kita klik di sini maximize gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa ganti nih namanya di sini, nama si garisnya sama nama kolomnya di sini. Teman-teman bisa ganti. Tapi saya di sini pakai default aja, constraint 1, 2, 3 sama kolomnya juga X1, X2, X3. Tuh. Di sini tinggal kita klik oke. Set. Nah, keluar seperti ini teman-teman ya. Yang buka laptop atau komputer udah pada kebuka sampai sini? Udah, Bang. Oke, lanjut lagi ya. Nah, biar enak ya, kita nyamain sama yang sebelah sini, kita ganti yang atasnya nih. X1 jadi X, X2 jadi Y. Tuh. Oke. Lanjut lagi, di sini ada maximize. Nah, kita masukin nih mode matematika yang maximize. Ya. X-nya berapa di sini? 1 ya, karena X tanpa nilai depan berarti artinya 1. Oke, masukin sini 1. Tuh. Y-nya di sini berapa nih? 2, Bang. Oke, 2 ya. Kita masukin 2. Di sini kita interaktif aja teman-teman ya. Jadi nanti akan saya tanya, teman-teman jawab biar kita ada feedbacknya gitu. Jadi saya nggak ngomong sendirian gitu. Oke, lanjut lagi kita ke constraint. Tadi sudah saya jelaskan ya, constraint ini merupakan model matematika. Nah, model matematika yang mana nih? Yang ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu constraint yang pertama, 2X, 3Y. Berarti X-nya di sini 2, di sini 3. Ya, Y-nya 3, oke. Nah, ini masukin nih, RHS ini, nilai yang belakang ini. Masukin sini. Itu. Ini namanya konstan kalau nggak salah. Oke. Lagi, di sini ada constraint 2, kita masukin yang bawahnya lagi nih, model matematikanya. Set, masukin sini, berarti dia berapa nih? 1 sama 4 ya. Oke. Belakangnya 4. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan? Aman, Bang. Oke, aman ya. Kalau nanti ada yang ketinggalan atau saya terlalu cepat penjelasannya, nanti teman-teman silakan instruksi aja. Ya, tombol ya, stop ya, stop lagi. Solve. Kita klik yang solve ini. 1 kali. Nah, dia akan keluar nih di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa menggunakan tile, cascade, atau teman-teman bisa pilih sendiri menampilkan apa di bawah sini. Oke, kita tampilkan semuanya menggunakan tile ya. Nah, kalau cascade ini dia nampilin semua, cuma nanti nggak rapi hasilnya. Saya biasa pakai tile aja sih. Gitu. Tapi benar tadi kata Karunanto, yang biasa digunakan untuk melihat linear programming-nya itu, nilai optimalnya itu berapa, optimalnya berapa, itu dari linear programming result sama graph. Di sini kita klik yang tile aja ya. Mana tadi keluar ya? Nah, ini. Tile. Nah, udah keluar nih. Sip. Oke, kita coba bahas dari yang ini dulu ya, graf dulu ya. Kita coba bahas dari graf dulu. Oke. Nah, apa yang bisa kita ketahui dari sini? Nah, ini yang bisa kita ketahui dari sini. Kita bisa lihat kalau misalkan nilai-nilai ini memiliki titik potong ya, di sini titik potongnya nih. Nah, titik potong ini kemarin sudah saya jelaskan, itu dapat dari nilai eliminasi dan substitusi gitu ya. Nah, titik-titik itu yang 2, terus 3, 1, sama 4 ini dapat dari mana, Bang? Nah, itu dapat dari perhitungan X0 dan Y0 gitu. Nanti teman-teman mendapatkan hasil seperti ini, titik ini. Ketika teman-teman masukkan X0 dan Y0 ke sini, maka keluarlah titik 2 ini sama titik 3.
teman-teman masukkan 1 sama 4 ini, keluar titik ini, 1 sama 4 gitu. Itu teman-teman. Nah nanti, karena hasilnya tadi dikerjakan adalah maksimal, maka di sini yang harus kita cari adalah nilai maksimalnya. Nah, maka dapatlah nih nilai maksimalnya ini, gitu. Maka yang dipilih adalah titik yang di tengah-tengah sini, gitu ya. Karena nilai dia paling besar di antara semua titiknya ini, gitu. Sampai sini ngerti nggak teman-teman cara membaca grafiknya? Atau masih ada yang kurang paham? Saya masih kurang paham yang ini Bang, yang X0 Y0-nya tuh gimana maksudnya? Oh iya ya. Bentar ya. Saya ini Bang, bagian grafiknya Bang, kurang paham Bang. Oke, apa-apa ya. Oke, saya coba bahas mungkin dari yang kemarin lagi aja ya. Bentar. Word seorang penjual roti. Ini ya, kalau nggak salah. Nah, oke. Sebenarnya yang X0 dan Y0 itu kan teman-teman sudah pernah pelajarin ya di teori. Harusnya teman-teman sudah pernah tahu lah setidaknya untuk yang X0 dan Y0 gitu. Oke, coba di sini ya. Oke, nah ini Arunanto udah coba-coba nih, udah ngasih tahu di bagian PPT-nya. Teman-teman bisa coba download dan baca sendiri di PPT-nya. Di sini ada langkah-langkah untuk linear programming. Nih, yang pertama tentukan dulu nilai variabelnya. Nah, dia variabelnya itu X sama Y gitu ya. Terus tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan tuh yang mana sih Bang? Nah, fungsi tujuan tuh yang mari. Sorry. Nih yang ini ya, fungsi tujuan tuh ya. Ini namanya fungsi tujuan. Oke. Terus menyusun model matematika dari variabel-variabel kendala. Nah, variabel-variabel model matematika tuh yang ini ya tadi. Nih, itu. Gambarkan grafik, menentukan titik potong. Nah, di sini nih, menentukan titik potong ya. Nah, misalkan kemarin kita sudah itu ya. Nah, di sini ada ya. Seorang tukang roti menjual 2 jenis roti. Tukang roti mempunyai persediaan 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega gitu ya. Roti jenis pertama dijual seharga 1.500 dan roti jenis kedua dijual seharga 1.200. Roti pertama membutuhkan 200 gram tepung dan 25 gram mentega, sedangkan roti kedua membutuhkan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Berapa perolehan keuntungan tukang roti dan berapa roti yang bisa dibuat dengan persediaan tersebut? Oke, di sini kita coba pelan-pelan ya teman-teman buat menghitung tadi yang kata Mas tadi yang tanyakan X0 Y0-nya bagaimana, terus bagaimana cara membuat grafiknya, kita akan bahas di sini ya. Kita coba pelan-pelan dulu ya. Oke, yang pertama tadi kita tentukan dulu variabel. Nah, variabel itu teman-teman bisa tahu dari mana? Teman-teman bisa tahu dari yang tanyakannya itu apa sih? Nah, di sini kan ada kata-kata nih ya. Berapa perolehan keuntungan tukang roti dan berapa roti yang bisa dibuat dengan persediaan tersebut. Berarti variabelnya adalah roti gitu. Sampai sini untuk menentukan variabel, teman-teman paham nggak? Paham Bang. Paham Bang. Oke, itu ya. Nah, karena ada 2 roti, kita misalkan roti pertama sebagai X dan roti kedua sebagai Y. Oke. Nah, terus nih Kanto juga nulis nih menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu apa? Nah, di sini Kanto udah ngasih tahu nih ya. Fungsi tujuan dari permasalahan yaitu menentukan keuntungan tukang roti dan jumlah roti yang dapat dibuat sesuai persediaan. Nih, fungsi tujuannya itu adalah ini, gitu. Kok tiba-tiba 1.500X tambah 1.200Y dari mana? Nah, dari sini teman-teman ya, diambil dari 1.500 dan 1.200. Kenapa kita ambil yang ini? Karena kita mau menghitung keuntungan, gitu. Namanya keuntungan, pasti kita harus hitung duit, gitu ya. Nggak mungkin kita hitung persediaan tepung dengan persediaan menteganya. Makanya kita ambil nilainya itu yang ini, 1.500 dan 1.200. Oke. Kita misalkan 1.500 itu kan tadi apa tuh? Dia adalah harga roti pertama. Jadi kita kasih di sini X, 1.500X. Ditambah 1.200. 1.200 itu merupakan roti kedua. Maka kita masukkan di sini roti kedua sama dengan Y gitu. Maka di sininya 1.200 Y gitu. Sampai di sini paham nggak? Paham Bang. Oke. Paham Bang. Oke, berarti nanti minggu depan kita langsung ujian ya teman-teman.
Oke ya. Boleh bang. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nyusun model matematika dari variabel kendala. Oke. Pertama teman-teman harus tahu dulu nih variabel tadi ada apa aja gitu ya. Nah, untuk membuat roti pertama dia pasti tepung sama mentega kan. Nah, dari itu untuk membuat roti pertama itu dia membutuhkan berapa nih tepung, berapa tepung, berapa mentega gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Menteganya itu yang diperlukan untuk membuat roti pertama tadi kan 25 gram ya, berarti di sini tulis 25x ya gitu untuk mewakilkan roti pertama, dan 50Y ini untuk mewakilkan roti kedua, penggunaan mentega di roti kedua gitu ya. Terus di sini tepungnya dia menggunakan berapa nih? Tepung untuk roti pertama dia menghabiskan 200 gram. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini teman-teman. Nih ya. Terus dia untuk roti kedua menghabiskan 100Y gitu ya. Menghabiskan 100 gram ya. Nah, kita kasih Y karena ini buat roti kedua gitu. Jadi ini roti pertama, roti kedua intinya gitu. Kurang dari ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini teman-teman. Nih, 4.000 kg sama 4 kg sama 1,2 kg. Kita ubah nih teman-teman menjadi gram. Berarti turun 1.000 ya. Oke. Turun 1.000 gitu. Maka di sini kita kasih 1.200 dan 4.000 gitu. Sampai sini sudah jelas teman-teman? Atau ada yang kurang? Atau masih ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Jelas Bang. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita coba untuk membuat model ya dari variabel dan angka-angka yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita coba buat grafik sama model. Nah, di sini nih perhitungan yang tadi kata Mas Adi tuh, yang X0 sama Y0 dapat dari mana Bang? Gitu. Oke, dapat dari mana? Ini dapat dari sini ya. Nah, ini kan pertama nih, teman-teman punya angka 200X tambah 100Y sama dengan 4.000. Ini bisa teman-teman kecilkan atau teman-teman sederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 40 gitu. Kita bagi masing-masing 100 ya gitu di sini. Biar memudahkan teman-teman aja gitu. Sebenarnya sih hasilnya pasti nanti sama aja gitu. Cuma nanti teman-teman ada terlalu panjang untuk membuat grafik itu karena range yang ininya pasti terlalu jauh nih. Gitu. Jadi kita kecilin aja, kita sederhanakan gitu. Biar lebih mudah kita menghitungnya. Nah, ini kita hitung ya, kata saya tadi X0 dan Y0 pertama-tama ya. Buat menemukan titik potong yang pertama, titik pertama. Oke. Titik kemana sih? Titik yang ini nih. Ini bukan yang ini ya berarti ya. Berarti kita coba bagian lagi ya. Ini ada dua, oke. Oke. Sebentar. Saya lupa. Nah, oke, ini ada kelihatan grafiknya ya. Sip. Nah, kita hitung dulu ini X0 sama Y0 ya. Pertama X0 dulu ya. Kita masukin nih 0-nya ke dalam X-nya. Jadi 2 kali 0 dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 40. Ketemu nih titik pertama. Y sama dengan 40. Oke. Kita lagi Y0 sekarang. 2X tambah 0. Kok 0? Karena Y ini kita ganti sama 0 gitu. Sama dengan 40. Berarti 2X sama dengan 40. X sama dengan 20. Ketemu titik nih. X-nya 20. Y-nya 40. Nih. Ketemu yang mana? Ketemu ini nih. Nih ya. Titik yang pertama. Garis yang pertama nih. Set nih. Oke. Kita gambar nih grafik seperti ini. Nah, ini titik ini kita gambar seperti ini. 20X sama 40Y. Tarik ke sini. Set gitu.
Lanjut lagi, tadi kan baru tepung ya. Jadi sekarang kita ke mentega. Sama, X0, Y0 lagi. Masukin nilai X-nya yang 0 itu dalam sini ya, gitu. Nah, ini sama Karunanto bisa dilakukan lagi nih, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Dibagi 25, 25, 25. X-nya masuk sini, 0-nya masuk ke dalam X nih. Jadi 2Y sama dengan 48. Y sama dengan 24. Ketemu nih, Y-nya 24. Oke, lagi. Y0 sama dengan X tambah 2 trik 0 sama dengan 48. Maaf, 0 ini dimasukkan dalam Y ini ya. Nih. Jadi 2 kali 0 gitu ya. Jadi X sama dengan 48. Ketemu nih titik kedua. Nah, titik kedua tuh yang ini nih. X-nya 48 dan Y-nya 24. Tuh. Ini udah ketemu 2 titik. Oke. Nah, nanti hasil grafiknya seperti ini. Itu teman-teman. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Untuk membuat grafik gitu. Cara nentuin X0, Y0. Paham, Bang. Lumayan paham, Bang. Oke, lumayan paham ya. Oke, nanti coba dicoba-coba sendiri ya dengan berbagai studi kasus yang berbeda. Itu udah ada beberapa soal di modul. Nanti teman-teman silakan coba. Ini caranya udah lengkap kok karena di sini nih. Nanti teman-teman tinggal praktekin aja. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi kita bakal menentukan titik potong dengan metode elisusi ya, atau eliminasi dan substitusi. Nah, tinggal kita masukin nih eliminasi dan substitusinya. 2X tambah Y sama dengan 40, X tambah 2Y sama dengan 48. Kita samakan nih, apa yang mau kita hilangin nih. Di sini Karunanto pengen ngilangin si variabel X gitu. Biar ketemu si nilai variabelnya itu berapa. Yang atasnya dikalikan 1, yang di atasnya dikalikan 2. Karena biar ini nilainya sama. Biar ketika dikurangin, hasilnya 0 gitu. Nah, di sini ketemu sama dia nih, sama Karunanto. Hasilnya Y sama dengan 18,66. Oke, masukin nilainya ke dalam salah satu model matematika mau yang ini atau yang ini. Tapi karena pilih yang paling bawah ya, karena lebih simpel gitu. Masukin 18-nya ke Y, 2 kali 18,66 hasilnya 37,32. Akhirnya X sama dengan 48 kurang 37,32. Hasilnya 10,68. Nah, ketemu nih titik potongnya. Titik elisusi, eliminasi dan substitusi gitu. Titik 3 ya. Letaknya itu tengah-tengah sini nih. Nih, di sini. Oke. Udah ketemu nih 3 titik potongnya nih ya, teman-teman ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau nentuin nilai optimalnya gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai optimal sebenarnya itu dia ada 4 titik teman-teman. Ada titik 0,0, 0,24, 20,0 dan 20,68, 10,68 dan 18,66 ini. Yang ada 4 titik ya. Cuman yang 0,00 ini biasanya nggak dianggap sih gitu. Jadi cuma ada 3 titik ini aja. Nah, Kak, kok nilainya bisa dapat segini, dapat dari mana sih gitu? Oke, kita lihat ya. Model matematika kita ini memiliki tanda di Karunanto tulis sih. Nah, ini ya, kurang dari sama dengan ya. Nih, kita lihat ya. Nah, tadi. Nah, ini nih, kurang dari sama dengan ya. Artinya apa sih, Bang, kalau misalkan kurang dari sama dengan itu? Nah, artinya nilai optimalnya itu dia berada di dalam atau mendekati titik 0,0 gitu ya. Nah, nih, dia makanya nih arsir ini di dalam sini teman-teman, bukan yang di luar. Kalau misalkan di luar ini berarti itu lebih dari sama dengan gitu. Nah, terus tiba-tiba dapat 24, 20 ini dapat dari mana? Nah, saya jelaskan lagi. Titik-titik yang mendekati 0,0 adalah titik optimal ya, ketika adanya itu kurang dari sama dengan gitu. Berarti titik-titik yang mendekati mana nih? 24 sama 20 ya. Sama tadi titik ini, titik eliminasi dan substitusi ini. Nah, titik 40 dan 48 ini nggak kita anggap karena dia terlalu jauh ya, kan titik-titik yang mendekati. Jadi di sini kita masukin titik yang ini nih. Ini X atau Y teman-teman, yang 24 ini? Iya, Bang. Iya, Bang. Oke. Berarti ya di sini berarti kita masukkan 0,24 karena X-nya itu 0 dan Y-nya 24 gitu. Kita lanjut lagi. Itu kan yang pertama, dia punya titik lagi nih, yang kedua di sini bawah ini karena dia mendekati 0,0 di sini ya. Ini kan terlalu jauh. Ambil yang titik yang mendekati ini 20. Berarti ini dia Y-nya 0 dan X-nya 20. Maka dapat nih 20,0 gitu.
Yang terakhir, titik yang elisusi ini, karena dia mendekati ya. Masukin di sini 10,68 dan 18,66. Oke. Panjang. Ya, begitulah teman-teman. Oke. Habis itu kita masukkan nih ke dalam nilai maksimalnya gitu. Nah, nilai maksimal di sini yang pertama adalah 1500X. Artinya per satu roti pertama dia harganya 1500 dan roti kedua itu 1200. Oke. Lanjut lagi. Di sini kita masukin nih 0,24 ke dalam sini ya. Berarti X-nya 0 dan Y-nya 24. Maksudnya ini apa sih, Bang? Maksudnya gini, teman-teman. 0 ini adalah berarti dia nggak memproduksi roti pertama. Dia cuma memproduksi roti kedua sebanyak 24 biji. Dia mendapat keuntungan sekian, gitu. 28.000. Kalau dia nggak memproduksi roti pertama, tapi dia memproduksi 24 roti kedua, gitu. Habis itu kita gini, 20,0 kita masukin. Ketika dia memproduksi roti pertama saja, sebanyak 20 biji, dan dia nggak memproduksi roti kedua, dia dapat keuntungan 30.000 gitu ya. Kita masukin 20 kalikan 1.500 dan 0 kalikan 1.200 nih. Keuntungannya 30.000. Dan ternyata, wah, lebih untung nih Bang, kalau misalkan dia jual hanya roti pertama aja gitu. Tapi tunggu dulu nih teman-teman, kita punya satu titik terakhir yaitu 10,68 dan 18,66 ini yang merupakan titik potong gitu. Biasanya sih titik potong ini yang merupakan sweet spotnya sih gitu, biasanya ya, tapi nggak selalu gitu. Teman-teman harus tetap menghitung ini. Gitu. Kita masukkan yang 10,68 ini ke dalam fungsi ini ya gitu. Masukin dan keluar hasilnya 38.412 rupiah. Jadi ternyata si pedagang roti ini malah lebih untung kalau jual dua buah jenis roti gitu. 10 roti pertama dan 18 roti kedua. Sehingga hasil optimalnya adalah 38.412 gitu. Berarti kita bisa jawab nih pertanyaan di atas ini nih. Berapa perolehan keuntungan tukang roti? Tadi berapa tuh? Yang paling optimal adalah ini 38.412. Lalu pertanyaan kedua adalah berapa roti yang bisa dibuat dengan persediaan tersebut? Nah, kita ambil yang paling optimal, berarti berapa roti pertama nih. Di sini Arunanto udah kasihkan kesimpulannya, sehingga dapat disimpulkan. Nah, keuntungan tukang roti besar 38.412, dan jumlah roti yang dibuat sesuai persediaan, yaitu roti pertama 10 biji, roti kedua 18 biji lah, kalau misalkan kita bulatkan gitu ya. Itu teman-teman kira-kira untuk linear programming. Tapi saya rasa kayaknya teman-teman sudah paham di teori tentang linear programming ini. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, mungkin nanti bisa tanyakan ke saya atau ke Runanto, atau bisa cari referensi dari YouTube kok. Banyak kok referensinya. Gitu. Oke, sekarang tadi kita udah hitungan manual. Sekarang kita coba perhitungan dengan menggunakan POM ya, teman-teman. Nah, tadi kan saya udah masukin ya. Di sini saya coba ulang lagi. Nah, gini ya. Sama kayak tadi, masukin caranya, teman-teman. Cukup kita masuk ke file, new, nanti ada constraints, karena di sini cuma ada 2 constraint-nya, terus sama variabel juga cuma 2, jadi variabel roti pertama dan roti kedua. Maximize, kita masukin maximize itu berapa? 1.500 tambah 1.200 menteri maximize. Nah ini ya, masukin ke sini. Set, oke. Terus tepung kita masukin nih. Nah ini segini ya. Masukin ke sini, 200 untuk roti pertama, 100 untuk roti kedua. Ini 4.000, oke. Menteganya kita masukin lagi di sini, 25x di sini untuk yang roti pertama ini yang mentega, dan 50y untuk roti kedua dengan konstanta 1.200 nih yang belakang ini. Gitu. Nanti kalau sudah kita tinggal klik solve, terus tile. Nah keluar nih. Nah, di sini keluarnya hasilnya nih ya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini, dia paling optimal tuh di 10,66, 18 dan 18,66, dan hasilnya tuh 38.400. Dan mirip lah sama yang punya kita tadi gitu ya. Di grafiknya ini solusinya gitu di sini. Gitu. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau lihat hasilnya itu bisa lihat dari grafik dan solution list ini. Atau bisa juga dari linear programming ini gitu. Itu teman-teman caranya untuk membuat penyelesaian masalah linear programming di POM. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah bahas linear
programming, sekarang kita coba ke dalam masalah model transportasi. Oke. Ini Kanto mau coba jelaskan model transportasinya atau saya lagi? Boleh. Oke. Jadi Kanto yang jelas nih. Oke. Ya. Oke. Udah gitu aja, Bang. Oke. Oh ya, sorry. Oke, waktunya setengah jam. Semoga cukup. Iya. Memang untuk pertemuan kali ini sangat banyak. Ini kok gak nampil? Kayaknya sinyalnya, Mas. Coba dicek aja sinyalnya. Soalnya ini aman-aman aja sih dari tadi. Tahu nggak, logout dulu, baru masuk lagi. Oke, nah selanjutnya kita masuk materi ini. Sebenarnya untuk teorinya itu harusnya sudah dibahas di teori ya. Jadi kita lebih konsen ke prakteknya, implementasi ke SIPOM-nya ya. Tapi akan kita sedikit ulas aja sih untuk teorinya. Nah, jadi kurang lebih mode transportasi ini dia suatu metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan. Nah, ini biasanya tujuannya itu meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Jadi kurang lebih si mode transportasi ini untuk menentukan jalur distribusinya, supaya biaya yang dikeluarkan untuk pengirimannya itu lebih murah atau lebih minimum. Itu singkat mode transportasi. Oke, di next. Nah, ini ada beberapa sumber mode transportasi itu biasanya berasal dari 3 ini. Dari pabrik, gudang, ataupun kantor perwakilan. Nah, lalu dia didistribusikan ke tujuannya. Nah, ini ciri-ciri khusus mode transportasi itu, yang jelas itu harus ada sumbernya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada jumlah komoditi atau barang yang didistribusikan, kemudian juga kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian permintaannya itu. Jadi anggaplah kita ada gudang pabrik A, di mana pabrik A ini kita akan distribusikan ke gudang A, gitu ya. Berarti di situ harus ada barang kan, barangnya berapa, kemudian permintaan dari gedung A-nya itu berapa, dan kapasitas dari anggaplah truk atau pabriknya itu berapa. Nah, itu ciri-ciri khusus mode transportasi. Oke, di next. Nah, ini kegunaan mode transportasi itu ada 3. Nah, ini untuk salah satunya untuk mengatur distribusi ya, untuk menjadikan produk yang sama itu secara optimal, kemudian juga menentukan lokasi pabrik di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif yang lokasinya yang ada. Jadi yang kedua ini dia menentukan lokasi pabriknya. Itu mungkin ya kalau supaya biaya distribusinya lebih murah, kan berarti lebih dekat ya pabrik dengan gudangnya ataupun dengan pemasarannya. Kemudian juga yang ketiga ini digunakan bila perusahaan mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang, bermaksud untuk menambahkan kapasitas satu pabriknya atau relokasi pelayanan dari setiap pabrik serta penambahan pabrik atau gudang baru. Misalkan kita ingin menambahkan pabrik baru atau gudang baru, nah itu kan berarti harus kita ketahui dulu nih kapasitas dari si pabrik sama gudangnya. Kalau misalkan penuh berarti kita harus nambah pabrik atau gudang baru. Nah itu dengan catatan si gudang atau pabriknya itu dekat dengan gudang atau pabrik yang lama gitu. Oke, nah ini data yang digunakan, sumbernya, kapasitasnya itu per periode, kemudian tujuannya beserta permintaannya, kemudian juga biaya pengirimannya. Nah ini permasalahan mode transportasi nih. Nanti akan kita coba permasalahannya itu ada 2. Yang pertama itu ada balance, yang kedua ada unbalance. Nah kalau balance ini dia permintaan dengan kapasitasnya itu sama, seimbang. Kalau misalkan unbalance, dia permintaan dan kapasitasnya tidak seimbang. Jadi anggaplah permintaan dari gedung A ke pabrik A itu dia lebih besar dengan kapasitas yang dimiliki oleh pabrik A misalkan. Nah itu bisa dimaksudkan ke dalam unbalance. Oke, di next. Nah ini fungsi tujuannya. Biasanya kan kalau mode transportasi itu ada 2 ya, memaksimumkan atau mengoptimalkan ya. Itu tergantung soal ataupun studi kasusnya.
Oke, di next. Nah, ini metode-metode pemecahan mode transportasi ya. Itu dibagi berdasarkan dua, yaitu solusi visible awal ataupun ibaratnya itu alokasi nilainya solusi visible awal tuh. Kemudian juga berdasarkan solusi visible optimal, artinya alokasi nilai yang paling optimal. Nah, untuk visible awal ini ada 3. Sebenarnya teman-teman sudah pelajari ya di teori, yaitu NWC, Northwest Corner, kemudian least cost atau infeksi, kemudian juga ada POGEL atau POGEL appropriation method atau bisa disebut dengan PAM. Ini sudah dipelajari sebenarnya di teori ya. Kemudian yang solusi visible optimal itu ada stepping stone dan juga ada MODI atau modification distribution. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini itu hanya ada 3 metode yang menggunakan berdasarkan solusi visible awal. Oke, nah di sini biasanya mode transportasi itu kan biasanya dalam bentuk tabel ya, diasumsikan dalam bentuk tabel. Anggaplah yang A1 ini dia daerah asal, kemudian FI-nya ini supply, kemudian TJ-nya itu tempat tujuan, D-nya itu demand, permintaan, kemudian XIJ-nya itu jumlah barang, dan seterusnya. Bisa dibaca. Oke, di next. Di ke bawah ke aku. Nge-lag kayaknya. Oke. Nge-lag lagi. Kenapa? Oke, slide saya udah tampil? Sudah Bang. Sudah, Kang. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar, ini sebenarnya udah dipelajari ya. Jadi saya hanya sedikit mengulang, supaya nanti ketika teman-teman masuk ke aplikasinya, itu pemahaman logiknya itu paham. Tuh, yang pertama ini kita pelajari yang namanya pojok kiri atas atau northwest corner. Nah, pojok kiri atas itu dia biasanya menyusun tabelnya itu dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Jadi si alokasi nilainya itu dia berdasarkan tabel yang kiri ya. Nah, di sini juga ada aturannya. Kemudian nanti juga dia dicek. Misalkan nggak ada tabel sih, nggak ada tabel, nanti saya jelasin di yang selanjutnya aja. Nah, misalkan nanti sesuai syaratnya itu permintaan dan penawaran. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau permintaannya 60, kemudian ininya juga supply-nya 60, itu disesuaikan perhitungannya. Oke. Sebenarnya itu di teori ya. Jadi saya ringkas aja deh. Bentar. Soalnya panjang banget ini kalau dijelasin manualnya. Cukup 2 pertemuan paling. Itu ya. Kemudian juga nanti kalau misalkan sudah terpenuhi, dia bergerak ke sebelah kanannya. Nah, kalau misalkan supply-nya cukup, kalau misalkan demand-nya cukup juga, dia bergerak ke bawah. Tuh. Kalau tidak terpenuhi, berarti dia geser ke yang paling kanannya. Oke. Nah, ini berdasarkan biaya terkecil. Nah, berarti kita cari biaya terkecilnya itu berapa, alokasinya, visible awalnya itu berapa, kemudian nanti dia diletakkan sesuai dengan demand dan penawarannya. Ini hampir mirip kayak NWC, cuman dia yang biaya terkecil ini dia mempertimbangkan alokasi nilai yang paling kecil. Kalau misalkan yang NWC kan dia pasti ya, kita naruh pasti di paling kirinya dulu. Nah, kalau si yang LC ini dia berdasarkan nilai visible yang paling kecilnya. Nah, kalau udah berarti dia naik 1 tingkat yang lebih besarnya. Tuh, ulangi lagi langkah dari 2 sampai kebutuhan telah terpenuhi. Tuh. Nah, kalau untuk PAM, dia menilai selisih biaya terkecil dengan biaya terbesarnya. Kemudian setiap kolom maupun baris. Nah, itu dicek selisihnya berapa. Kemudian nanti dicek si selisihnya itu yang paling memiliki
terbesar, dia akan dicek atau dialokasikan di tabel tersebut. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama itu tentukan biaya penalti untuk tiap baris dan kolom. Nah, ini dengan cara mengurangi biaya yang sel terendah atau terkecil ya. Berarti yang demand-nya itu dikurangi berapa, misalkan dari pabrik A ke gedung A itu berapa demand-nya, nanti dikurangi berapa selisihnya, dan nanti didapatlah yang paling tertinggi. Nah, berarti kalau misalkan paling tertinggi, kita alokasikan nilainya di tersebut. Kita taruh barangnya di gedung tersebut, misalkan. Itu. Nah, sama seterusnya, dia seperti itu. Dibandingkan, sampai semuanya terpenuhi. Itu yang POGEL. Kalau yang NWC kan dia sesuai dengan yang paling kiri. Kalau RC dengan naruh barangnya itu berdasarkan biaya terkecil. Kalau PAM, dia harus dibandingkan dulu biayanya, kemudian nanti selisih yang paling tertinggi dia baru bisa naruh barang di kolom tersebut. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Belum ada, Bang. Oke. Di sini kita lanjut mode transportasi. Nah, di sini kita akan belajar yang case itu unbalance sama balance. Oke, yang pertama balance dulu. Oke, ada yang tahu nggak studi kasus ini kenapa dia bisa dibilang balance? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi udah di awal udah disinggung. Balance sama unbalance. Ada yang tahu? Halo? Kapasitasnya seimbang, Bang. Gimana tuh seimbang, gimana tuh? Yang kebutuhan gudang sama kapasitas pabrik sama nilainya. Oke, cara ngelihat seimbangnya gimana tuh? Sama nilainya maksudnya? Dari totalnya, yang gudang A 50, gudang B 110, ditambah gudang C 40, jadi 200. Sama juga sama kapasitas pabriknya. Oke, good quiz ini. Terima kasih, jawaban yang benar sekali. Jadi kita lihat dari kebutuhan gedungnya atau demand-nya. Nah, ini kita cek nih, kita hitung. Kita hitung nih. Ini totalnya berapa? Itu misalkan kita totalin kan 200. Kemudian kita cek juga kapasitas pabriknya. Dia totalnya berapa? 200 juga kan? Berarti kalau misalkan seimbang, dia masuk ke kasus balance. Nah, oke, selanjutnya kita praktek di POM. Silakan dibuka POM-nya. Kemudian ke bagian modul. Mana lagi? Bentar. Oke, sudah terbuka. Nah, di bagian modul, kita pilih yang transportation. Kemudian klik new. Transportation new. Udah? Sudah? Halo? Sudah. Udah, Bang. Udah, Bang. Oke, saya ulangi lagi kalau belum. Klik bagian modul, kemudian transportation. Kemudian klik new. Ini soalnya itu model transportasi detailnya. Nah, di sini berbeda sekali dengan yang linear ya. Kalau linear kan di sini constraint sama variabel. Kalau di mode transportasi itu number of sort sama destination. Kalau untuk sort ini anggaplah sebagai daerah asal atau pabriknya. Kalau destinasi dia daerah tujuan. Berarti gudangnya ya kalau dari soal. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Berarti di sini berapa sort dan berapa destinasi?
3 bang. 3 bang. Oke, sama-sama 3 ya. Ya. Oke, objektifnya karena kita cari biaya optimal yang paling kecil kan cost-nya, berarti kita pilih minimize karena kita cari yang paling optimal. Kalau sudah, silakan diklik oke. Sudah? Sudah, Bang. Yang shot 1 sampai 3 kita ganti jadi pabrik A, pabrik B, pabrik C, kemudian gedung A, gedung C. Supply-nya kita ubah jadi kebutuhan kapasitas pabrik ya. Ini kebutuhan gedung. Oke, done. Sudah diisi semua? Halo. Sudah bang. Oke. Kita isi nilainya. Di gedung A, kita isi biayanya 20. Dari pabrik A ke gedung A 20. Dari pabrik B ke gedung A 15. Dari pabrik C ke gedung A itu 25. Dan kebutuhan gedungnya itu 50. Oke, dari pabrik A ke gedung B itu 5, biayanya Rp5, kemudian dari pabrik B ke gedung B itu 20, dari pabrik C ke gedung B itu 10, dan kebutuhan gedungnya 110. Kemudian gedung C, dia 8, dari pabrik A ke gedung C, dari pabrik C ke gedung C itu 10, dari pabrik C ke gedung C itu sebesar 19. Dan kebutuhan pabriknya gedungnya itu 40. Jadi daya tampungnya dia 50. Kapasitas pabriknya itu 90 untuk pabrik A dan 60 untuk pabrik B dan pabrik C-nya itu 50. Oke. Sudah sampai sini? Sudah, Bang. Aman bang. Oke, ini biayanya, ini dia daya tampungnya atau kapasitas barangnya, ini juga kapasitas barangnya. Tuh. Oke, selanjutnya misalkan kita akan melakukan pemrosesan dengan NWC, Northwest Corner Method. Kita pilih, kemudian di bagian solve, itu diklik. Nah, nanti akan muncul transportation result-nya seperti ini. Itu ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Saya ulangi lagi. Silakan di starting metodenya, dipilih NWC dulu. Kemudian di bagian solve, diklik solve-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, di form ini dia memiliki beberapa output. Bisa kita lihat di bagian tab solution. Itu ada transportation result. Silakan diklik solution transportation result. Nah, transportation result ini dia adalah output yang menampilkan alokasi barangnya. Ya, jadi alokasi barangnya. Itu bisa kita lihat. Misalkan kapasitas dari pabrik A itu 90. Itu kita distribusikan ke gedung B, ke gedung C. Gitu. Dimana kapasitas gedung B itu kan dia 110 ya. Jadi untuk pabrik A dia hanya bisa mengirim ke gedung B-nya itu 60, anggaplah 60 ton atau 60 barang.
Kemudian dari pabrik A ke gedung C dia hanya bisa ngirim 30 barang atau 30 ton. Begitupun dari pabrik B ke gedung A dia hanya bisa mengirim 50 ton atau 50 barang, kemudian yang gedung C-nya itu 10 ton atau 10 barang, dari pabrik C ke gedung B-nya itu 50. Dan bisa kita jumlahkan. Kan kebutuhan gedungnya itu, gedung A dia 50. Berarti dia kebutuhannya itu sudah terpenuhi, kebutuhan gudangnya. Kemudian untuk gedung B dia 110. Kalau kita jumlahkan ya. Berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan gedungnya. Kemudian yang gedung C juga dia kebutuhannya 40. Berarti sudah terpenuhi. Dan kapasitas pabriknya 90 sudah terpenuhi juga. Pabrik B-nya itu 60 sudah terpenuhi dan pabrik C-nya 50 sudah terpenuhi. Oke, itu untuk transportation result, yaitu melihat alokasi barangnya. Kemudian juga ada marginal cost. Nah, marginal cost ini yaitu biaya tambahan. Semisal kita maksain ngedistribusiin barang ke yang bukan lokasi yang memiliki biaya rendah ya. Misalkan karena dari pabrik A itu dia untuk biaya optimalnya itu harus ngirim ke gedung B sama gedung C, itu biaya optimalnya. Tapi kita pengen maksain nih ke gedung A, pengen ke gedung A nih, ngirim barang. Nah itu ada biaya tambahannya, yaitu 7. Kemudian kalau kita maksain ke gedung B itu 13. Kemudian dari pabrik C dia maksain ngirim barang ke gedung A, ya ada biaya tambahannya 7. Kemudian kalau misalkan dari pabrik C ke gedung C, dia biaya tambahannya 6. Itu untuk marginal cost ya. Jadi untuk mengetahui biaya tambahannya. Kemudian di sini ada output final solution tabel. Nah, kalau final solution tabel ini berisi biaya tambahan atau yang ada di marginal cost sama solusi tabelnya, atau mengalokasikan barang di masing-masing tabel atau gedungnya. Nah, untuk yang pink ini atau merah muda ini dia marginal cost. Nah, untuk yang biru ini dia solusi tabelnya. Itu. Jadi kalau misalkan ingin melihat langsung solusi tabel sama marginal cost, itu diklik outputnya final solution tabel. Oke, selanjutnya ada tab iteration. Nah, kalau iteration, dia kalau nggak salah dia untuk melihat, mengecek atau mencari lokasi-lokasi atau jalur distribusi yang paling optimal. Kayak misalkan contohnya teman-teman berangkat ke kampus. Nah kan jalur untuk ke kampusnya kan beda-beda ya. Ada mungkin yang lewat Botani dulu, ataupun misalkan lewat yang Cihelet atau Tegalega. Itu kan beda-beda ya biaya yang dihasilnya. Nah untuk mencari biaya yang optimal itu teman-teman perlu melakukan beberapa survei ataupun beberapa iterasi. Nah, ini yang dimaksud dengan iterasi. Misalkan survei yang pertama, itu jalan pertama, iterasi pertama, dia menghasilkan seperti ini. Ini kayaknya masih kurang gedung C-nya, nggak tahu nih, saya belum nemu nih. Yang ini artinya apa? Mungkin Kak Agung tahu nggak ini artinya apa nih? Saya cari-cari belum nemu sih pengertiannya yang begini. Oh, dia nggak, ini kayaknya sinyalnya. Nah, yang ini minus 6. Saya kurang tahu nih kalau yang bagian ini. Oke, ntar. Ini dia melakukan 4 kali iterasi ya, kalau Northwest. Itu iterasinya. Kalau misalkan selanjutnya ada output shipment with cost. Jadi kalau shipment with cost ini dia jumlah barang alokasi atau jumlah barang yang dikirim sama dengan biaya untuk pengiriman barangnya. Makanya bisa dilihat nih. Untuk mengirim 50 barang dari pabrik B ke gedung A itu
dia memerlukan biaya $750. Dari pabrik A ke gedung B itu untuk mengirim barang 60 barang itu dia memerlukan biaya 300. Nah, ini untuk melihat alokasi sama biaya distribusinya. Kemudian di sini ingin melihat shipping list-nya. Oke, mana nih? Kalau shipping list, dia melihat rutenya sama melihat biaya cost per unit. Misalkan dari pabrik A ke gedung B, dia mengirimkan barang itu sebesar 60. Dengan biaya per unitnya itu, per satu barang itu 5, dan total biaya yang dikeluarkan dari pabrik A, distribusi dari pabrik A ke gedung B itu 300. Ya, begitupun selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Halo? Ada kan suara saya? Ada Bang. Kecepatan nggak? Enggak. Aman sih Bang. Oke, berarti paham ya sampai sini? Ya Bang. Oke, kita ke bagian transportation result dulu aja. Ini kita angkat. Nah, ini kalau untuk transportation result, itu biaya yang paling minimumnya itu didapatkan ini ya, $108.90. Ya. Ini kan dia dihitung nih totalnya semua. Ini 6 dikali dengan biaya kosnya berapa, 30 dikali biaya kosnya berapa, kemudian dijumlahkan, maka total biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1890. Itu ya. Nah, itu untuk NWC. Dia memerlukan 4 kali iterasi dan hasilnya pun biaya minimumnya itu $1890. Bagaimana kalau kita menggunakan metode LC atau minimum cost? Untuk hasilnya dari marginal cost itu sama semua. Dia sama semua. Dia hanya bedanya di pencarian rutenya atau loopingnya. Dia hanya perlu 2 kali looping. Kalau untuk minimum cost, dia hanya perlu minimum cari jalurnya itu cuma 2 kali. Solusinya pun tetap sama sih. Kalau solusinya dia 1890, shipping with cost-nya juga sama. Dia hanya bedanya di pencarian atau iterasinya ya. Dia hanya memerlukan 2 iterasi langsung dapetin minimum kalau cost, minimum cost method. Kemudian kalau PAM, dia hanya memerlukan 1 iterasi kalau PAM. Jadi lebih optimal ya, biaya yang dikeluarkan pun lebih optimal, dan untuk pengulangan pun dia cuman hanya sekali jalan aja udah ketemu langsung jalurnya. Tuh. Mungkin kalau manual agak sedikit berbeda, tapi nanti akan ketemu juga sih biaya optimalnya berapa. Kalau di sini kan kita pakai 3 metode sama aja sih nilai cost-nya. 1890, hanya bedanya di iterasi ya, di pengulangannya saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana, ada yang ditanyakan dulu? Bang, saya itu masih bingung yang di shipping list-nya Bang, itu yang cost per unitnya. Oh, bentar. Gak ngertinya gimana? Yang shipping list. Shipping list ya? Iya. Ini. Iya kan? Bukan. Yang cost per unit itu tuh ngambil dari kolom baris yang pabrik itu bukan Bang? Apa? Bentar. Kenapa? Yang cost per unitnya itu tuh ngambil dari data di baris pabrik bukan Bang? Yang Iya. 5, 8, 15 gitu. Iya. Nih.
Ya, per unitnya ya. Ntar kita cross check lagi aja. Kalau nggak salah dari situ sih. Mana nih? 5, 8, 10. Kita cross check dengan ini. Ini kan dari biaya ke gedung B itu 5. Kemudian pabriknya itu dari ke gedung C. Dari pabrik A ke gedung C itu sebesar 8 kan ya? Ya dari itu. Per unitnya dari situ ya. Oh, disesuaikan sama yang tujuannya ya Bang ya? Ya. Oh, iya Sama deh. kan? Oh, iya, Itu Bang. hanya ini aja dikaliin kan. Kalau nggak salah kan di manualnya itu dikaliin kan, ini dikali ini Oh, kan. iya, Bang. Hmm. Tuh. Ini buat ngelihat aja sih. Lebih enak ngaliinnya. Kalau yang di sini kan di transportation ratio kita nggak tahu kan dia jadi dapat 1890 itu nggak tahu kan dari mana ya. Nah, kalau misalkan di shipping list itu kita ketahuan mana shipping list. Shipping list. Nah, ini ya. Jadi kelihatan. Nah, nanti tinggal dihitung aja nih total semua. Oh, Di iya, Bang. shipping cost-nya. Itu ya. Paham ya? Ya, paham. Ini per unitnya iya dari sesuai tabel yang ditentuin tabel. Oke, Bang. Makasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti kasus balance sudah paham nih. Ini ada kesalahan di PPT-nya, nanti saya perbaiki lagi. Oke, kalau misalkan sudah paham, nah kita simpulkan nih, bahwa biaya kos yang minimumnya itu yang harus dikeluarkan oleh pabrik, dia sebesar 1890 untuk mendistribusikan ke gudang-gudang mereka. Tuh, jadi harus bisa menyimpulkan juga ya, dari hasil analisisnya. Oke, di next. Nah, ini sudah saya jelaskan, marginal cost ya, tambahan biaya, kalau kita memaksakan. Nah, ini bisa dilihat juga perbandingannya ya. Ini solution tabel marginal cost. Nah, ini panel solution tabel besar alokasinya dari source ke destination. Kemudian juga ada marginal cost-nya. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Iterasinya perhitungan manual atau seperti yang dilalui sehingga diperoleh solusi optimal. Jadi kayak nyari jalurnya berapa kali jalan misalkan. Kalau yang ini menggunakan metode PAM dia hanya sekali jalan. Nah, ini shipment with cost, dia besaran alokasi dan biayanya. Ini bisa dilihat ya. Dia apa kapasitas pengiriman dikali biaya pengiriman ya. Kapasitasnya 60 kan. Dia 60 kemudian dikali dengan biaya pengirimannya 20. 5. 60 kali 5 100. Shipping list, biaya total dan biaya per unitnya. Biaya per unitnya sesuai tabel. Nah, ini sesuai tabel ya. Oke, sudah paham sampai sini? Cukup, Bang. Oke, sebentar deh. Saya minta waktu 10 menit ya. Kita azan dulu sebentar.
Oke, bisa kita lanjut ya. Ini sedikit lagi materinya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan permasalahan unbalance. Nah, unbalance ini untuk jadi si tabel transportasi itu harus kita seimbangkan kalau misalkan unbalance. Nah, untuk menyeimbangkannya itu kita menggunakan kolom dummy, di mana untuk menyeimbangkannya itu supply antara demand itu kita kasih angka 0 di tiap kolomnya. Nah, ini bisa dilihat cara ngecek unbalance-nya gimana. Ada yang tahu? Ada yang tahu cara ngecek unbalance-nya? Jumlah kebutuhan sama kapasitas pabrik beda, bener gak Bang? Yang gak balance-nya berapa? Karena apa tuh? Itu kan kalau kebutuhan gudang 50, 40, 100, 190. Kapasitas pabrik 90, 60, 50 jadi 200. Jadi ya. Jadi yang kebutuhan gudang dia kurang 10 dari kapasitas pabrik. Ya. Nah, ini kan karena yang kurangnya kebutuhan gudang, jadi kita tambahkan kolom dummy. Nah, ini kita tambahkan kolom dummy ya untuk menyeimbangkan kebutuhan gudangnya. Nah, ini kalau dijumlahkan 200, kalau ini juga dijumlahkan 200. Nah, ini untuk biayanya kita isi 0 aja karena kan kita dummy. Nah, kalau misalkan kurangnya kapasitas pabrik, anggaplah kapasitas pabrik kurang 10. Dummy-nya itu berupa kolom atau berupa baris. Tidur di situ aku. Di depan situ. Berupa kolom. Kalau kapasitas pabriknya kurang, anggaplah ini udah 200. Ini udah 200. Terus kapasitas pabriknya kurang 10 nih. Nah, untuk cara ngakalinnya, naruh dummy-nya di mana? Ada yang tahu? Ini kan kalau kasusnya si kebutuhan gudangnya kurang 10. Oke, kita taruh dummy kolom. Kemudian kalau misalkan kita balik, studi kasusnya yang kapasitas pabrik ini yang kurang 10. Berarti dummy kolomnya di mana? Cara ngasih dummy-nya di mana? Oke. Berarti tambahin satu baris. Berarti di sini ya, di bawah pabrik C kita tambahin baris dummy-nya. Kemudian diisi 0, kemudian diisi 10 di sini. Makanya nanti ditotalin akan sama 200. Untuk tutorialnya sama juga. Berarti kalau misalkan ditambahin dummy, number of sort sama number of distrain-nya jadi berapa? Source-nya 4, Bang. Destination 3. Destination 3. Oke. Itu kalau misalkan si kebutuhan gudangnya kurang 10. Kalau si kapasitas pabriknya kurang 10, jadi number of sort sama number of distance-nya jadi berapa? Tinggal dibalik ya, Bang. Iya, gimana? Jadi yang destination-nya 4, source-nya 3. Oke, good sekali ya. Terima kasih Gideon. Nah, ini prosesnya sama aja sih. Kita tinggal atur constraint-nya berapa, sort-nya berapa, destination-nya berapa, dan pakai metode apa itu sama aja ya. Nah, selanjutnya perlu diingat juga
bahwa kasus yang diselesaikan dengan mode transportasi itu bersifatnya trial dan error. Jadi kita harus perlu implementasi yang nyata. Tuh, nah menggunakan POM ini gunanya kalau misalkan tabelnya itu banyak. Kalau tabelnya banyak kan, kayak misalkan anggaplah gudangnya 10, pabriknya 10. Itu kan kalau kita hitung manual, itu nggak mungkin dong, pasti pegel kan, pasti pusing. Nah, dengan adanya POM ini, jadi kita tinggal masukin datanya, klik, langsung jadi kan. Itu lebih cepat. Nah, mungkin sebentar saya ini aja, sedikit yang dummy. Ini kan, misalkan saya kurangi yang ini. 100. Ini saya nggak new file ya. Jadi saya tambah langsung di sini. Insert kolom. Ini 10. Dia akan beda hasilnya. Dia akan lebih kurang biayanya. Nah ini karena biaya ke sini nih dummy-nya. Berarti anggaplah nggak dikirim barang deh. Jadi si biaya 10-nya ini ditaruh misalkan, atau barang 10 ininya ditaruh di mana gitu. Atau enggak di pabrik C-nya nggak dikirim. Anggaplah gitulah proses dummy. Ini kalau mau hapus kolom juga tinggal diklik delete kolom. Ini misalkan kita bentar ya, 10 40 bisa ditambahin row. Ini dummy. Gitu. Nah, ini lebih kurang lagi biayanya, lebih minimum lagi. Oke, paling kalau untuk unbalance sama balance gitu ya, paham nggak? Mungkin sebelum Cukup jelas Bang. oke, Lumayan jelas, ada Bang. yang bisa nyimpulin bedanya balance sama unbalance? Kalau yang balance itu kapasitas sama kebutuhannya sama totalnya. Iya. Udah sama. Oke, untuk mengatasi unbalance gimana caranya? Dikasih dummy, Bang. Oke, dikasih dummy kolom atau barisnya ya, disesuaikan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi? Aku enggak. Dari saya nggak ada, Bang. Oke, aman ya. Mungkin ada tugas, ada yang udah baca di LMS? Tugasnya apa? Udah, Bang. Nanti di situ dibaca ya petunjuknya apa, terus juga tugasnya kayak apa, dilihat juga dia masuk kasus unbalance atau balance-nya dicek. Itu ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan aja di grup. Atau bisa ke saya juga. Oke, untuk mengakhiri kegiatan praktikum kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa post testnya dikerjakan dan tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.